Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang teori komunikasi verbal yang beranggotakan saya sendiri, Andika Feriansa, ada juga Yeni Mutia, Safa Nabila, Yohanes Septianus, Roy Putra Martin, dan juga Nova Rofi Abdullah. Ya, selanjutnya dibacakan oleh kelompok anggota yang lain. Terima kasih. Pakai slide gak sih? Sebentar ya. Oke. Yuk. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, lisan atau tulisan, baik dalam bentuk percakapan maupun sebuah tulisan. Bentuk komunikasi ini paling banyak yang menggunakannya dalam menjalin hubungan antar manusia. Dengan melalui kata-kata, manusia dapat mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud yang akan mereka sampaikan. Dalam komunikasi verbal, penggunaan bahasa memegang peranan penting. Komunikasi verbal mengandung makna denotatif. Bahasa juga salah satu media yang paling sering digunakan karena bahasa mampu menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain. Referensi jurnal. Pengertian komunikasi. Menurut Profesor Wilbur Scrum, Nurfalah et al. 2019, tanpa adanya komunikasi tidak akan terbentuk suatu masyarakat dan pun sebaliknya. Jadi masyarakat tidak akan mungkin dapat berkembang tanpa adanya komunikasi. Dengan melakukan komunikasi dengan baik, juga berdampak langsung terhadap struktur keseimbangan seseorang dalam sebuah masyarakat. Ya, selanjutnya. Beberapa pengertian komunikasi menurut pendapat para ahli lainnya. Yang pertama, A. Carl E. Hovland, menurut pendapatnya, komunikasi adalah proses yang mungkin dilakukan oleh pembawa informasi dengan tujuan memberikan rangsangan kepada orang lain untuk mengubah perilakunya. Yang B. Stewart L. Tubbs and Sylvia, menurut mereka komunikasi merupakan perpindahan informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Everett M. Rogers, menurutnya komunikasi adalah penyaluran ide atau maksud dari satu sumber ke sumber lainnya guna mengubah tingkah laku penerima idenya itu. Yang D. Anwar Arifin, menurutnya komunikasi merupakan suatu konsep yang multimakna. Jadi makna komunikasi dapat berbeda berdasarkan komunikasi sebagai proses sosial komunikasi. Pada makna ini ada dalam konteks ilmu sosial, di mana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi secara umum, fokuskan menggunakan pendekatan komunikasi yang pada kegiatan manusia itu dan mengaitkan pesan dengan tingkah lakunya. Tujuan dan fungsi komunikasi. Menurut Tujuan FPNI dan 2003, fungsi komunikasi. Menurut Effendi 2003, komunikasi memiliki beberapa tujuan dan fungsi. Di antaranya adalah A. Perubahan sikap atau attitude change. B. Perubahan pendapat, opinion change. C. Perubahan perilaku, behavior change. D. Perubahan sosial, social change. Sedangkan fungsi komunikasi adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan informasi, to inform. B. Mendidik, to educate. C. Menghibur, to entertain. D. Mempengaruhi, to influence. Secara umum, fungsi komunikasi ialah sebagai berikut. A. Menyampaikan pikiran atau perasaan. B. C. Tidak terasing atau terisolasi dari lingkungan. C. Mengajarkan atau memberitahukan sesuatu. D. Mengetahui atau mempelajari dari peristiwa di lingkungan. Fungsi komunikasi juga dapat dilihat dari beberapa aspek. A. Komunikasi sosial.
mengisyaratkan bahwa melakukan komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup. B. Komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif tidak bertujuan untuk mempengaruhi orang lain. C. Komunikasi ritual. Komunikasi ritual bertujuan untuk membangun komitmen masyarakat kepada tradisi, keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama yang dianut. D. Komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah menginformasikan, mengajak, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Jenis komunikasi verbal. A. Berbicara dan menulis. Bicara dan menulis. Berbicara dan Berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. B. Mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan mendengarkan kedua kata tersebut memiliki makna berbeda. Mendengarkan berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengarkan dengan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya ada pembahasan. Di sini menurut Cassandra Elbuk tahun 1980 dalam Human Communication mengemukakan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi 3 fungsi, yaitu A. Mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa, kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup pada masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat ini. Yang B, berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita dan atau mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa, kita dapat mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. Simpulan dan saran, menurut kami, kita wajib berkomunikasi. Tanpa adanya komunikasi, tidak akan terbentuk suatu masyarakat, dan sebaliknya. Masyarakat tidak akan mungkin dapat berkembang tanpa adanya komunikasi. Dengan melakukan komunikasi dengan baik, akan berdampak langsung terhadap struktur keseimbangan seseorang dalam sebuah masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.